Bisnis lobster nampaknya tidak hanya tinggi di pasaran internasional saja. Permintaan di dalam negeri pun bisa dibilang sangat menjanjikan. Di pasar lokal, harga lobster kini berkisar Rp120.000 per kilogramnya. Sementara untuk ekspor, harganya mencapai Rp150.000 per kilogram. Selamat siang Pak Cuncun. Selamat siang. Kayaknya Gimana? lagi repot nih Pak. Oh biasa ini. Apa nih Pak? Kita sedang membersihkan kotoran lobsternya. Itu paling lama harus dilakukan 3 hari sekali. Ini saya lihat lobsternya itu jenis apa ya Pak? Oh yang ini sebenarnya semua lobster ini adalah import dari Australia. Jadi jenis Cera quadricarinatus di mana dia pertumbuhannya 38% lebih cepat dibandingkan yang tangkapan alam. Jadi nah ini kita budidaya. Cepat panen ya? Betul, cepat panen, cepat untung. Kalau dulu waktu saya belum tahu caranya, itu membutuhkan waktu hampir 1 tahun. Nah ternyata dengan cara yang sudah saya temukan, itu hanya membutuhkan waktu 6 bulan. 2 kali lebih cepat. Nah ini dia nih kolamnya. Kalau lobster tuh setahu saya banyak ya Pak jenisnya. Ada lobster air tawar, lobster air laut, juga lobster air asin ya? Iya, betul. Dari ketiga lobster itu mana sih Pak yang paling menguntungkan? Nah, sebenarnya begini. Kalau lobster laut yang kita ada sekarang ini, itu semuanya di pasar itu tangkapan alam. Jadi kita bayangkan ya, kalau tangkap terus kan lama-lama akan habis kan? Nah, justru kita muncul dengan lobster air tawar ini, bisa dibudidayakan sehingga ke depannya bukan tidak mungkin, kita akan menggantikan lobster air asin. Betul. Nah, seperti ini. Wah. Nah, seperti ini ukurannya. Lagi. Boleh. Boleh ya. Iya. Nah, ini udah siap konsumsi, nggak apa-apa. Siap konsumsi. Nah, ini dijual kurang lebih di pasaran di harga kurang lebih sekitar 200.000. 200.000 per kilonya. Per kilonya. 10 ekor isinya. Jadi per ekornya kurang lebih jatuhnya sekitar Rp20.000. Nah, ini kolam tanahnya seperti ini, kolam karpet. Kalau untuk satu kolam ini biayanya berapa itu Pak? Nah, untuk satu kolam seluas 150 meter persegi ini, itu biayanya 3 juta aja. Dengan cara ini kita sudah bisa pembesaran di sini sejumlah 1.500 ekor. Kurang lebih nanti di sini akan kita bisa dapatkan sekitar 130 kilo. 130 kilo. Omsetnya kurang lebih berarti kalau kita anggaplah kita jual murah lah ya, 100.000 lah partai misalnya gitu ya. Itu sudah dapat omset kurang lebih sekitar 13 juta. 13 juta sekali panen? Sekali panen. Ini saya lihat banyak banget Pak genteng-gentengnya. Untuk apa nih ya? Untuk rumah si lobster atau gimana nih? Tepat sekali. Ini rumahnya lobster. Jadi lobster itu dia butuh tempat sembunyi karena dia hewan nokturnal. Jadi aktifnya malam. Jadi dia itu lebih cenderung lebih senang di tempat-tempat yang gelap. Jadi lobster ini ada masa di mana dia ganti kulit. Jadi kulitnya copot, nah tinggal dagingnya jalan-jalan lembek. Nah kalau pada masa dia kulitnya belum keras, masih lembek itu ketemu sama teman yang lain, itu bisa dimakan habis. Nah dengan ada tempat ngumpet begini, maka lobsternya kan pada ngumpet-ngumpet di tempat lain tuh. Jadi sehingga dia jarang ketemu. Kalau untuk percepatan pembesaran, itu kan tadi ada berupa bibit, ya kan? Bibit unggul, kemudian tempat, luas tempat, kemudian yang terakhir adalah kandungan oksigen dan makanan yang cukup lah. Jadi yang di dalam airnya. Nah, tempat kolam semen dan kolam karpet tadi sebenarnya nggak jauh beda, hampir sama lah gitu ya. Yang membedakan adalah kalau kita taruh kepadatan terlalu tinggi, misalnya di sini terlalu padat, di sana longgar ya, otomatis ini lebih lambat. Tapi kalau kita taruhnya nggak terlalu banyak, secukupnya, kira-kira patokannya 10 ekor per meter persegi, maka pertumbuhan di sini dan di sana sama aja sebenarnya. Kalau ini adalah yang tadi Bapak ceritakan, kolam perkawinannya ya? Betul. Jadi kalau kita sudah mencapai skala besar, kalau tadi kan akuarium skala kecil, satu akuarium paling cuma bisa diisi 8 ekor, 5 betina 3 jantan. Kalau di sini bisa diisi ratusan ekor. Ratusan ekor, berapa betina, berapa jantan tuh tergantung 1:3. 1:3? Betul. Jadi misalkan ini kan kolam 20 meter persegi. Berarti bisa diisi 50 jantan, 150 betina kawin berbarengan. Nah, kalau sudah ada telur atau anakan dari lobster gimana caranya, Pak? Nah, jadi gini, kita kawinkan, digabungkan di sini selama 5 minggu. Setelah itu kita kuras airnya, kemudian tinggal kita pungut. Nanti lobster yang sudah bertelur, kemudian kita pindahkan ke kolam-kolam penetasan, berdasarkan umur telurnya. Jadi ada 4 umur telur nanti, umur telur minggu pertama. Betul, umur telur minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, berbeda kolamnya nanti. Tujuannya apa Pak, kalau sampai dibedakan kolamnya itu? Supaya nanti pada waktu dia menetas, misalkan umur telur minggu pertama menetas, nah itu anaknya nanti netasnya bareng. Nah kalau anaknya netasnya bareng, nanti kita bisa identifikasi. Betul, kita identifikasi mana yang pertumbuhannya lambat, standar, dan yang pertumbuhannya paling cepat. Jadi ada yang nanti beda-beda ukurannya. Meskipun satu umur. Nah dari sana baru kita bisa pilih yang pertumbuhan yang paling cepat itu buat nanti kedepannya calon indukan. Untuk memijahkan atau mengawinkan lobster secara massal hanya diperlukan indukan yang telah matang secara seksual atau berumur minimal 6 bulan. Induk jantan yang matang kelamin dicirikan dengan genital pore
berbentuk seperti selang kecil. Letaknya ada pada tangkai kaki jalan kelima, dengan kepala lebih besar dari badan dan warna lebih cerah. Sedangkan induk betina dicirikan dengan genital pore seperti lubang antara kaki jalan kedua dan ketiga. Umumnya, ukuran tubuh dan capit jantan lebih besar dari betina. Untuk pakan sendiri apa sih pakan dari lobster? Adakah pakan khusus? Nah, jadi lobster ini dia sebenarnya adalah omnivora, jadi pemakan segala. Jadi sebenarnya dia bisa makan apa saja, daging, karbohidrat, misalkan keong mas, jagung dan sebagainya. Namun untuk kolam semen atau akuarium seperti yang air bening seperti ini, saya sarankan menggunakan pelet lobster. Pelet lobster, Betul. itu pelet khusus ya Pak? Khusus. Nah, seperti ini contohnya nih. Nah, bisa silakan kalau mau coba pegang. Nah, ini bedanya ya sama pelet ikan. Kalau kita tabur, coba ditabur. Langsung tenggelam. Oh, langsung tenggelam. Betul. Beda dengan kalau misalkan kita menggunakan pelet ikan. Kan ngambang kan? Betul. Karena lobster ini dia makannya di dasar kolam. Nggak bisa berenang ke atas gitu ya? Betul. Untuk kasih makan lobster, itu satu hari kita lakukan 2 kali. 75% itu kita lakukan pada malam hari. Dan untuk memberi makan lobster, ada ukurannya nggak Pak? Iya, gimana? Tiap hari, jadi ketika disebar atau harus berapa gram, ada timbangannya? Kalau menurut sendiri? teorinya, Ya? itu 3% dari berat badan dia per hari. Kalau kita nggak tahu berat badannya gimana dong Pak? Nah, betul sekali. Kalau kita nggak mungkin kan timbang terus lobster setiap hari kan. Cara gampangnya gini, tadi kan kita sudah tebar tuh. Nah, nanti besok pagi kita lihat masih ada sisa apa enggak. Kalau sisa artinya? Kalau masih ada sisa, artinya kita kebanyakan. Kalau itu semua habis? Kalau semua habis, mungkin kurang. Jadi yang bagus tuh sisa tapi sedikit. Nah, begitu. Itu yang paling optimal ya Pak? Betul, betul. Oke. Jenis pakan ternyata sangat mempengaruhi cepat lambatnya pertumbuhan lobster air tawar. Pemberian pakan pelet secara terus-menerus akan membuat si capit merah akan tumbuh memanjang.